ditanyakan oleh Pak Poldere tadi, apakah Ahok bisa untuk dicalonkan? Semua warga negara Indonesia bisa dicalonkan dan mencalonkan. Ini adalah hak setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Bahwa Ahok dicalonkan untuk kemajuan Indonesia mendatang. Cara berpikirnya itu sangat nasionalis dan juga cerdas. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Yang Ahok sembah adalah Tuhan yang benar-benar harus diakui oleh kelompok yang melakukan atau mensolimi Ahok. Jadi di sini kita kembali kepada sesungguhnya Indonesia itu mempunyai potensi yang luar biasa, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa orang-orang yang Islam sekalipun, mereka juga banyak yang tidak mengakui cara-cara para pecundang politik, namun mereka tidak bersuara. Oleh sebab itu ya melalui Zoom ini kita secara lantang menyampaikan bahwa seperti yang ditanyakan oleh Pak Poldere tadi, apakah Ahok bisa untuk dicalonkan? Semua warga negara Indonesia bisa dicalonkan dan mencalonkan. Ini adalah hak setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Cuma masalahnya di sini baik kelompok non-Muslim yang selalu berkompromi, takut mengemukakan, dan tidak berani untuk melawan arus, sehingga itulah yang terjadi kalau mencalonkan seseorang yang non-Muslim. Of course bisa-bisa saja justru di sini kita calonkan, saya setuju bahwa Ahok dicalonkan untuk kemajuan Indonesia mendatang. Dan juga Ibu Koni yang pernah di dalam live Zoom kita, cara berpikirnya itu sangat nasionalis dan juga cerdas yang bisa menjadi panutan. Jadi kita tidak usah segan-segan untuk menyatakannya. Dulu pada waktu maraknya kejadian-kejadian di Indonesia dengan pembantaian di Ambon dan Poso, pernah saya menyampaikan bahwa kepada Tio Sambuaga untuk berani untuk menyatakan calon sebagai ini. Jangan takut. Tapi ya selalu dengan pemikiran mayoritas. Padahal mayoritas ini di framing dan menjadi-jadi setelah reformasi. Karena saya ingat dulu, waktu saya di New York 40 tahun lalu, kita mengadakan Natal, kelompok-kelompok Islam yang membantu memasang pohon Natal dan juga menjadi Santa Claus, karena masyarakat kita tidak banyak. Dan mereka orang-orang yang tidak pernah mempersoalkan agama, suku. Jadi di sini sebenarnya kerusakan Indonesia yang kita alami sampai saat ini adalah karena para aventurir politik yang merogok atau mencuri uang negara untuk memperkuat diri, memperkaya diri yang duduk dalam pemerintahan. Jadi ini yang harus kita suarakan bersama, termasuk DPR. DPR sebenarnya apa kerjaannya? Dari PKS itu berapa kali kedapatan sidang pekerjaan mereka yang mendapatkan fasilitas dan kenyamanan serta gaji yang luar biasa tidak sesuai dengan kinerja. Itulah kerjaan mereka. Sidang, nonton film porno. Ini harus disuarakan. Begitu juga MPR. Ini badan-badan atau lembaga terhormat ini sesungguhnya lembaga yang terhina. Mencari keuntungan sendiri. Rakyat tidak dipikirkan. Kalau dikurangi jatah seperti si Fadil Muhammad, wah marah, minta Jokowi untuk turunkan Sri Mulyani. Nah ini kan cara-cara yang sudah mereka bentuk untuk ya sepertinya punya kekuatan yang absolut. Jadi di sini harus dilawan. Dan calon-calon presiden bisa dikemukakan di mana saja. Jadi jangan ada merasa segan, karena Indonesia adalah berdasarkan filosofi kita adalah Pancasila yang menghormati kedudukan setiap umat, bukan agama. Agama itu harus disingkirkan karena ini individu. Seperti saya nyatakan, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Itu yang saya pegang. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada yang tidak percaya itu ya kita juga hormati. Karena tidak semua orang harus masuk surga. Tidak semua orang harus masuk neraka. Ateis pun kita berikan mereka penghargaan dalam pandangan mereka.
Jadi jangan justru dipangkas, nggak boleh. Itu namanya tidak demokrasi. Itu diktatorship. Jadi apa yang diadakan oleh identitas agama ini adalah diktatorship dan juga diskriminalisasi dan justru pembodohan dan bahkan merujuk kepada rasis. Karena apa? Merasa superior kan? Kalau bukan agamanya, wah kalian tidak ada hak untuk mencalonkan diri. Kalian itu kecil kesempatan. Nggak boleh, semua orang harus di ini. Jadi kalau ini bisa menyatu dengan kelompok-kelompok nasionalis, saya yakin banyak sekali sekarang sudah membuka paradigma baru bahwa Indonesia tidak lagi seperti yang diinginkan oleh Yusuf Kala, Amin Ma'ruf, Anwar Abbas, Rais, Fadlison, PKS, dan para pecundang politik lainnya. Dan juga DPR, bubarkan saja, bisa dibentuk itu Dewan independence untuk membantu pemerintah. Itu bisa lah tanpa digaji. Banyak orang yang masih siap untuk tanpa digaji untuk membantu pemikiran-pemikiran kemajuan Indonesia. Jangan mereka justru yang merongrong uang rakyat, tidak ada pekerjaan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.